Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Novianti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan atau memaparkan mengenai hasil observasi mengenai anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekitar. Namun, sebelum pada intinya, saya akan menjelaskan anak berkebutuhan khusus secara umum terlebih dahulu. Baik, terlihat dalam slide PowerPoint bahwasannya anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan baik secara fisik, mental, dan juga emosional. Anak berkebutuhan khusus atau ABK ini, jika dibandingkan dengan anak normal pada umumnya, mereka memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus. Berikut adalah fasilitas pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, diantaranya yaitu ada SLBA yang dikhususkan untuk penyandang tunanetra, dan juga ada SLBB yaitu khusus untuk penyandang tunarungu, kemudian ada SLBC untuk penyandang tunagrahita, kemudian ada SLBD untuk penyandang tunadaksa, kemudian ada SLBE untuk penyandang tunalaras, dan yang terakhir itu ada SLBG khusus penyandang tunaganda. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kasus yang saya temukan di lingkungan sekitar mengenai anak berkebutuhan khusus, yaitu saya menemukan kasus seorang anak laki-laki yang berusia kurang lebih 15 tahun yang mengalami gangguan tunawicara. Dapat kita ketahui bahwasannya tunawicara adalah mereka yang menderita tunarungu sejak bayi atau lahir, yang karenanya tidak dapat menangkap pembicaraan orang lain, sehingga tak mampu mengembangkan kemampuan bicaranya meskipun tak mengalami gangguan pada alat suaranya. Para psikolog juga mendefinisikan bahwasannya tunawicara adalah gangguan atau hambatan yang dialami oleh anak sehingga sulit melakukan komunikasi secara verbal yang dimengerti oleh lawan bicaranya. Kesulitan tersebut bisa berupa gangguan dari suara, artikulasi dari bunyi bicara, hingga kelancaran berbicara. Banyak hal yang dapat menyebabkan anak menjadi tunawicara, yaitu mulai dari faktor pertumbuhan janin di dalam rahim maupun kondisi setelah ia dilahirkan. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi tunawicara. Yang pertama itu ada faktor sentral, yang kedua ada faktor periferal, yang ketiga ada faktor lingkungan dan emosional, dan yang keempat ada faktor campuran. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu faktor sentral, di mana faktor sentral ini meliputi adanya kerusakan pada susunan saraf pusat sehingga mengakibatkan anak tidak mampu berbahasa verbal yang spesifik, mengalami keterbelakangan mental, autisme, attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD, dan gangguan fungsi kognitif lainnya. Yang kedua yaitu faktor periferal, di mana faktor ini berhubungan dengan gangguan sensoris atau fisik, terutama gangguan pendengaran. Anak juga bisa menjadi tunawicara ketika motorik yang berhubungan dengan kemampuan berbicaranya terganggu. Faktor selanjutnya yaitu faktor yang ketiga mengenai lingkungan dan emosional, di mana bentuk dari faktor ini misalnya saat anak mengalami penelantaran, penganiayaan, maupun gangguan dalam perilaku dan emosi lainnya. Selain itu, mengalami kejadian traumatik hingga menimbulkan stres berat juga dapat menjadi penyebab bisu. Dan yang terakhir adalah faktor yang keempat yaitu faktor campuran, di mana faktor ini merupakan gabungan dari faktor sentral, periferal, dan lingkungan yang dapat memicu anak menjadi bisu. Selanjutnya mari kita kenali beberapa tanda anak tunawicara. Yang pertama, sering mengulangi atau memperpanjang suara. Yang kedua, bicara dengan sangat pelan atau dengan suara serak. Yang ketiga, menambahkan suara atau suku kata ke kalimat yang diucapkannya. Yang keempat, menata ulang suku kata. Yang kelima, mengalami kesulitan mengucapkan kata-kata dengan benar. Yang keenam, yaitu tampak berusaha keras untuk mengucapkan kata atau suara yang benar.
Dari hasil observasi yang telah dilakukan melalui wawancara terhadap orang tua, bahwasannya orang tua tidak langsung menyadari bahwa anaknya mengalami gangguan tunawicara. Namun seiring berjalannya waktu dan juga seiring bertumbuh kembangnya anak, akhirnya orang tua menyadari bahwa anaknya mengalami gangguan. Hal ini dilihat dari perkembangtumbuhan anaknya yang tidak sama dengan anak normal pada umumnya. Setelah mengetahui hal tersebut, tentunya banyak usaha yang telah dilakukan oleh orang tuanya seperti membawa anaknya ke dokter, ke psikiater untuk melakukan terapi dan lain sebagainya. Selain itu juga yang dilakukan oleh orang tuanya karena anaknya tumbuh dan berkembang sehingga sekarang memenuhi kebutuhan pendidikannya, orang tuanya memasukkan anaknya ke sekolah yang sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga pada saat ini ia sedang bersekolah di salah satu sekolah luar biasa yang ada di Kuningan. Dari observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa usaha atau penanganan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus ini sudah tepat, dari mulai membawanya ke dokter, ke psikiater, bahkan menyekolahkannya ke sekolah inklusi. Sekian pemaparan hasil observasi yang telah saya lakukan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya tutup, nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.